Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, suara saya kedengaran jelas ya? Atau ini? Oh, maaf. Ternyata. Halo, cek. Halo, cek. Tes. Mohon ininya. Feedbacknya kalau suaranya sudah cukup jelas. Iya, Pak, udah kedengeran. Oke, kayaknya. Ya, karena nggak ada ini, khawatirnya saya sudah ini jauh ternyata nggak kedengeran. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kita lanjut lagi untuk kelas kita. Jadi kalau sebelumnya kita telah melakukan praktek untuk data preprocessing dengan Excel ya, untuk dapatkan gambaran apa yang dilakukan dari tahapan data preprocessing. Kemudian pada pertemuan minggu lalu kita diskusi terkait dengan klasifikasi atau mengklasifikasikan data ya, yang mana data yang berlabel atau ada berlabel itu kemudian bisa bisa digunakan untuk memprediksi atas data yang lain gitu ya. Nah, untuk memprediksinya itu teknik yang digunakan itu cukup banyak ya. Ada beberapa teknik yang banyak digunakan. Nah, termasuk yang paling tua itu adalah Bayes theorem ya, teori Bayesian. Yang kalau tidak salah ini sudah diajarkan di kelas sebelumnya ya, pas lagi data warehousing dan data mining. Mungkin dari teman-teman yang kelas reguler, maksudnya yang dari kelas semester 1 di global, bisa dikonfirmasi kalau sudah pernah dapat teori Bayesian di kelas data mining dan data warehousing, kalau tidak salah, data warehousing dan data mining sebelumnya. Sudah dapat belum ya? Halo? Halo? Ya, di kelas sebelumnya pernah dapat tentang ini, teori Bayesian atau belum ya? Bayesian theorem. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi salah satu cara untuk memprediksi atau menghitung kemungkinan terjadinya suatu suatu kelas gitu. Jadi apakah masuk di kelas A atau kelas B dan sejenisnya. Kalau yang di diskusi kita sebelumnya adalah terkait dengan apakah iya atau tidaknya, dia nanti akan gagal bayar atau tidak gitu kan, default atau tidak, yes atau no-nya. Nah, dengan konsep Bayesian theorem itu dia menggunakan data yang yang belum terlabeli, tapi kemudian menggunakan data-data yang sudah terlabel sebelumnya sebagai bahan untuk memprediksi. Ya, ini sebenarnya statistik ya. Jadi
Jadi probability kemungkinannya terjadi Y given X ya, dengan kondisi X-nya itu diberikan, itu nanti apa itu namanya adalah probability terjadinya X dengan diberikan Y, ya kan, dikalikan dengan probability-nya terbentuk Y gitu kan, dibagi dengan probability-nya X. Nah ini di kelas matematika mungkin juga banyak diinikan, sudah pernah dibahas sebelumnya, dan juga di kelas data mining dan data warehousing sebelumnya. Tapi teori ini sebenarnya sangat populer untuk digunakan untuk memprediksi ya. Jadi termasuk untuk memprediksi apa penyakit atau memprediksi tadi ini termasuk kira-kira potensinya gagal bayar atau tidak dan seterusnya. Nah ini diantaranya adalah dengan Bayesian theorem. Yang mana X-nya ini, ya kan, X-nya ini bisa saja kombinasi dari banyak ini ya, banyak atribut ya. Jadi kalau case-nya di sini ada 3 atribut gitu ya. Jadi ada refund, ada marital status, dan juga tax income-nya. Ya. Jadi untuk memprediksi apakah kemungkinannya dia menjadi yes atau no-nya gitu kan, itu bisa disimulasikan dengan kesesuaian data yang dites tadi dengan data-data yang sudah ada, gitu ya. Jadi dia mau memprediksi Y dengan given X-nya ini X1, X2, jadi ini X1, X2, ini X3. Sehingga nanti dengan kriteria yang serupa gitu. Ya, ini dari sisi konsep teorinya. Tapi konsep dasarnya sih intinya dia akan memprediksi, ya kan? Misalkan memprediksi ini gitu ya, nomor 10 ini, apakah dia yes gitu kan, misalkan apakah dia yes atau no misalkan, dengan diberikan ini adalah Rifanya no, kemudian status perkawinannya single, kemudian income per tahunnya sekian gitu kan. Nah, nanti dicari nih yang apa probability-nya yang untuk yes tadi berapa gitu kan. Yes ini ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ya kan? Ada 3 gitu. 3, probability-nya 3 banding berapa nih? 3 banding, maaf ini harusnya kalau ini nggak dihitung ya. Kalau ini nggak dihitung berarti 2 banding 9 misalkan. Atau kalau seandainya ada data yang serupa lah, misalkan ini sebagai sampelnya, berarti 3 per 10 yang untuk yes-nya gitu kan. Kemudian yang untuk ininya juga nanti dikalikan ini. Yang sama dengan dia berapa ya? Yang sama-sama no itu probability-nya berapa gitu. Jadi ini no-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 per 10. Kemudian ini juga sama, yang singlenya itu berapa occurrence-nya gitu kan, 1, 2, 3, 4 ya kan, 4, jadi 4 per 10. Ini tadi 7 per 10. Nah kalau ini kita nggak bisa langsung ininya nih, kita harus kelompokkan ini, kelompokkan pakai apakah dia di bawah, kalau yang sebelumnya adalah di bawah 80 sekian ribu gitu kan, dan seterusnya, sehingga nanti dia bisa dihitung probability-nya. Karena kalau ini kan dia ini ya belum kategorikal ya, jadi dirubah menjadi kategorikal. Itulah pentingnya data preprocessing. Jadi kalau datanya continuous seperti ini, itu bisa di-convert menjadi kategorikal. Ketika sudah nanti bisa digunakan untuk memprediksi. Ya kan? Nah, ini yang paling umum adalah menggunakan ini, apa itu namanya? Menggunakan Bayesian theorem gitu kan. Nah, cara yang lain adalah diantaranya menggunakan ini, apa itu namanya? KNN. Apa itu KNN? Jadi mengambil berapa banyak tetangganya gitu kan yang berdekatan dengan dia itu mempunyai karakteristik yang serupa gitu. Jadi menggunakan apa ya? Menggunakan kelas dari tetangganya gitu. Jadi K itu berapa tetangga yang digunakan. Jadi misalkan adalah apa itu namanya, ada suatu ini ya, suatu binatang jalannya seperti bebek gitu kan, kemudian bunyi seperti bebek juga gitu kan.
Lalu kemungkinannya dia sebagai bebek apa gitu kan. Nah, ini ada contoh, ada ayam, ada anak ayam, ada bebek dan seterusnya. Kemudian mau di tes nih kemungkinan dia ini seperti apa gitu kan. Nah, ini yang digunakan untuk kalau tadi adalah dengan karakter yang apa itu namanya? Atribut-atribut yang serupa gitu. Kalau ini menggunakan atribut menggunakan jarak yang berdekatan. Jadi dia berapa ini gitu. Berapa misalnya yang di sekitar berapa sampel data di sekitarnya dia itu yang paling dekat dengan dia itu kelasnya apa? Kalau ini kelasnya dalam misalkan positif atau negatif, yang merah ini kita belum tahu gitu ya. Kita mau memprediksi kira-kira merah ini positif atau negatif. Nah, kita tinggal tentukan ini mau berapa banyak tetangga yang mau digunakan, tetangga terdekat ya dengan radius tertentu. Nah, misalkan ini contohnya adalah 3 gitu kan. Kalau apa namanya K-nya adalah 3, maka dia adalah positif. Tapi ketika nanti K-nya berubah, ya kan? Misalkan berubah menjadi sebentar, maaf. Ketika K-nya berubah menjadi segini, ya ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ini ada 13 nih misalkan. K-nya 13 bisa jadi bukan lagi positif kemungkinannya. Kenapa? Karena ini yang positifnya hanya 5, sementara yang negatifnya adalah 1, 2, 3, 4 ada 8. Jadi prediksinya ini justru malah menjadi negatif gitu. Tapi kalau dirubah lagi K-nya misalkan lebih besar lagi, nanti bisa beda lagi tergantung tadi ini sebaran datanya gitu. Nah, untuk menggunakan KNN ini itu syaratnya adalah data yang ini itu sudah label gitu ya. Sudah ada data yang sudah ke label gitu. Jadi nih data-data yang di sekeliling itu sudah ke label apakah dia positif atau negatif. Kemudian juga ada satuan untuk mengukur jarak ya. Jadi ini contohnya adalah jarak ini ke sini berapa, ini ke sini berapa gitu ya. Apakah berapa senti atau berapa mili atau berapa meter dan seterusnya. Ya kalau menggunakan Google Map kan ya tergantung satuan ini kita ya, satuan apa yang kita gunakan, apakah satuannya metrik atau ini apa itu namanya kaki dan ini hasta gitu ya. Nah, itu harus ada ininya. Artinya apa? Kalau dia menggunakan metrik itu berarti dia ininya datanya itu data yang numerik gitu ya. Datanya ini data yang numerik yang bisa diukur jaraknya. Kemudian apa itu namanya? Ada setidaknya sejumlah K tetangga yang bisa di apa itu namanya di retrieve, dipanggil gitu ya. Nah, makanya kalau yang ini nanti adalah ini yang di ini kan adalah misalkan majority vote-nya. Jadi yang mayoritasnya apa gitu. Mau mayoritasnya ternyata dia adalah negatif berarti yang merah ini adalah prediksinya adalah negatif. Jadi ketika beda ukuran K-nya itu bisa beda juga ininya hasil klasifikasinya gitu. Jadi klasifikasinya ini adalah positif atau negatif, kemudian di sekelilingnya ada beberapa positif, ada beberapa negatif. Jadi kalau ini sarannya dia punya jarak ya, punya satuan jarak. Artinya datanya itu harus data numerikal. Nah, ini pola konsepnya, nah kita nggak bahas terlalu panjang di sisi teorinya, ya. Tapi kita lebih ke fokus untuk ininya, apa itu namanya konsep dasarnya gitu. Jadi masalahnya adalah ketika K-nya itu terlalu kecil, ya kan, dia terlalu sensitif terhadap noise. Jadi kalau K-nya ini kan terlalu kecil nih, ketika K-nya di sini ya terlalu sensitif terhadap noise, misalkan ketika kemudian nanti naik dikit itu juga terlalu sensitif, jadi kemudian berubah sedikit aja langsung dari awalnya perkiraannya positif menjadi negatif gitu ya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kalau terlalu banyak juga bisa mengambil kelompok yang lain gitu kan. Jadi misalkan ini adalah satu kelompok, karena ini ngambil K-nya terlalu besar, terlalu lebar sehingga akhirnya prediksinya itu jadi ke apa ya terganggu dengan kelompok data yang lain gitu. Ya itu. Kalau menggunakan KNN, kekurangannya di situ.
Nah, lalu bagaimana kalau datanya kok ini, kalau datanya bukan data apa tuh namanya, bukan data numerical gitu. Ya mau nggak mau harus dirubah menjadi numerical. Cara ngubahnya gimana itu yang kita bahas waktu pas di data preprocessing waktu itu. Jadi kalau ingat apa kita ingat waktu pas kita bahas tentang data preprocessing, ketika contoh datanya adalah ada Australia, kemudian ada apa itu namanya Inggris, ada Prancis, ada Jerman, kemudian ada Amerika dan Kanada gitu kan. Itu kan aslinya kan datanya adalah data koordinat koordinat siapa itu namanya, koordinat apa longitude sama latitude gitu kan. Kemudian ada juga dia yang datanya terkait dengan apakah dia di benua Asia atau benua Eropa atau apa gitu kan. Nah, atau kita tambahkan atribut baru gitu kan, yang mana atribut baru tadi refer kepada ini apa tuh namanya, urutan matahari terbit gitu kan, mana yang lebih duluan. Atau kita juga bisa juga pakai pakai ini relatif terhadap GMT. Jadi jam di negara tersebut itu relatif terhadap GMT-nya berapa gitu kan. Atau ya misalkan relatif terhadap GMT-nya tadi. Jadi kalau yang di GMT-nya 0 misalkan dia 0 gitu kan. Kemudian nanti selisih jamnya berapa. Itu harus dikonversikan sehingga nanti bisa diukur jaraknya. Kalau nggak dikonversikan ke dalam bentuk numerical, atribut tersebut atau kolom tersebut ya, atau feature tersebut itu tidak bisa digunakan untuk apa itu namanya, memprediksi dengan menggunakan KNN. Yang bisa digunakan ya tinggal yang lainnya. Kenapa? Karena kalau KNN itu kan berapa banyak K, ya kan, berapa banyak apa sebanyak tetangga apa apa ya, sebanyak K tetangga yang ada di sekelilingnya gitu kan. Kemudian dari K tetangga yang ada di sekelilingnya tadi itu kemudian mayoritasnya apa? Itu kalau menggunakan KNN. Ya. Nah, cuma nanti juga kadang ini bisa apa tuh namanya? Bisa repot juga tuh cara ininya. Nah, sementara untuk ukurnya macam-macam. Nah, ini jadi ada Euclidean, ya kan? Ada kemudian juga ada cosine dan macam-macamnya. Jadi cara ngukur jaraknya itu pun juga beda-beda gitu. Kalau ini kan case-nya mungkin kita bisa aja langsung dari sini ke sini gitu. Tapi kalau kita dulu belajar tentang apa tuh namanya, sumbu X dan sumbu Y, ya kan, jarak itu kan nggak selamanya hanya sekedar, misalkan yang satu di sini gitu ya, satunya lagi di sini, itu bisa aja jarak itu diukur dengan dari sini ke sini berapa, maaf, jarak itu bisa diukur dari sini ke sini langsung, ya kan, yaitu akar pangkat dari X kuadrat sama Y kuadrat gitu kan, atau bisa juga pakai ini, X dan Y-nya dijumlahkan. Nah, itu terkait dengan mekanisme pola pengukuran. Tadi ada Euclidean dan yang lainnya. Kenapa? Karena nggak selamanya mengukur jarak itu bisa dengan seperti ini. Ya kan, langsung jarak absolut gitu. Kalau kita mau melihat apa terkait dengan untuk suara misalkan, karena dia tidak terkendala apa terhalang oleh oleh apa itu namanya? Oleh jalan gitu, apa oleh gedung atau apa, itu mungkin bisa aja kita ambil yang jarak yang lurus seperti ini. Tapi kalau ketika kita naik sepeda atau naik motor gitu kan, itu kan kita harus ngikutin jalan. Jadi kita dari titik ke sini, ternyata di tengahnya sini ada blok, ya kan, kita harus ini. Jadi total jarak tempuhnya adalah dari sini ke sini dijumlahkan. Belum lagi nanti ada yang ini nih, misalkan ini ada blok, ini ada apa namanya, ada blok lagi, ya kan. Kemudian sini ada blok lagi nih misalkan. Nah, kita mau dari sini ke sini. Itu bisa aja dari sini set, ya kan, langsung ke sana, langsung ke sana. Itu perlu dijumlahkan. Bisa juga kadang gini ternyata mentok baru gini lagi. Nah, itu jaraknya akan berbeda nanti. Nah, itu terkait dengan pola ngitungnya macam-macam ininya. Ya, ilustrasi ini menggunakan 2 dimensi saja setidaknya untuk dapat gambaran bahwa kita bisa mengukur jaraknya ini adalah yang paling dekat dengan ini tadi, itu dalam radius tertentu itu berapa, apa namanya, yang sebanyak tetangga tadi, ya kan, itu
mayoritas apa? Kalau menggunakan KNN gitu ya. Nanti ada juga ANN ya kan dan segala macamnya. Nah ini contohnya nih. Jadi ketika kita mau memprediksikan ini, itu masuk di klaster ini, atau klaster ini, atau klaster ini, atau klaster ini dan seterusnya. Itu contoh menggunakan KNN. Ya. Jadi kalau di geografi kadang penting itu. Jadi ketika ada hijau-hijau dikit gitu kan, kemudian di sekelilingnya adalah hijau yang cukup ini, kira-kira itu daerah persawahan atau perkebunan atau hutan atau apa itu bisa diperkirakan. Nah ini kendalanya kadang dia tidak, hasilnya tuh nggak terlalu bagus gitu ya. Kenapa? Karena tadi beda apa tuh namanya, terkait dengan pola pengukuran proximity-nya tadi, beda pola mengukur, beda hasilnya juga gitu ya. Karena kadang proximity tadi tidak apa tuh namanya, tidak bisa dibandingkan gitu. Nah, kemudian kalau ada yang data-data nggak relevan ya macam-macam, apakah dihapus atau diganti atau dipilih atau apa gitu kan, itu yang kita bahas di apa data preprocessing waktu itu. Nah, selain itu juga ada yang lain lagi ininya apa tuh namanya. Jadi ada Bayesian, ada kemudian tadi KNN gitu kan. Nah, ada juga yang misalkan SVN, apa SVM. Nah, itu polanya agak beda lagi gitu. Jadi cara memisahkannya berbeda. Mana kursornya? Jadi kalau yang KNN tadi mengukur apa tuh namanya, mencari tetangga terdekatnya sebanyak K gitu kan, kemudian yang mayoritas apa gitu. Nah kalau misalkan SVM itu atau support vector machine itu dia menggunakan ininya apa pemisah, jadi dipisah nanti mencari garis linear untuk boundary-nya gitu. Jadi ketika ada data seperti ini kan bisa aja pemisahnya itu begini. Apakah mau dipisah begini? Ya kan ini kelompok 1, yang di atas ini kelompok 2, atau dipisahnya dengan cara begini. Ya kan? Seperti warna yang ada sekarang nih. Sini kelompok 1, sini kelompok 2. Atau mungkin begini. Ya kan? Atau mungkin begini. Nah, ini SVM bisa bisa ideal untuk seperti itu. Nah, mekanismenya tadi awalnya dibikin ini dulu, apa tuh namanya, arbitrary garis dulu gitu kan. Misalkan seperti ini, apakah kemudian cocok dengan ininya? Apakah ini memang lebih dekat ke sini atau lebih dekat ke sini dan seterusnya. Nanti di ini kan. Nah, ini kan bisa kemungkinannya macam-macam ya. Kemungkinan garisnya misalkan begini, ya kan? Dan yang lainnya. Nah, ini. Jadi beberapa kemungkinan garis pemisahnya itu seperti itu gitu. Kemudian nanti dicari yang paling ini apa namanya pemisahnya yang paling apa yang paling kuat gitu. Yang mana dia mengambil ada marginnya nih, yang punya margin paling paling banyak. Ya kan? Sementara kalau ini kan nih contohnya ada B1 apa B2 21 dan B22 ada sangat kecil seperti ini, sementara ini B12 dan B11 lebih lebar. Jadi namanya untuk pemisah dengan yang lain itu kan sebisa mungkin paling jauh gitu kan, supaya pemisahnya itu memisahkannya itu adalah yang benar-benar mengumpulkan apa yang sama dan memisahkan apa yang berbeda. Nah, ini kalau menggunakan SVM. Jadi konsepnya beda-beda ya cara ininya ya. Cara apa namanya mengklasifikasikannya seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya kadang juga ini yang terlalu rumit untuk dipisahkan gitu kan, kadang kendalanya seperti itu. Karena kalau maupun ambil garis lurus mau yang di sini dan di seterusnya itu susah ngambil garis ininya. Ternyata masih ada ini nih, ada data-data yang jatuh di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini kadang bisa dianggap sebagai outlier, kadang bisa juga enggak.
Nah, untuk mengetahui itu outlier atau tidak ya tadi sudah dilakukan iterasi untuk mencari jarak yang paling pas mana gitu kan. Kemudian nanti dipisahkan. Karena bisa juga dibikin seperti ini kan pemisahnya. Nah, cuman tadi jaraknya yang seperti ini seberapa besar dia bisa memisahkan gitu ya. Ini kan kendalanya seperti ini. Jadi ada data yang salah identifikasi gitu kan. Nah, ini bisa juga dengan memisahkan dengan pola yang lain. Ini secara konsepnya, karena kita nggak fokus pada pola ngitungnya, karena kalau ketika kita menggunakan tool, kita sudah tinggal gunakan gitu ya. Tapi konsep dasarnya itu lebih penting. Supaya apa? Nanti ketika teman-teman melakukan analisis, melakukan prediksi, kemudian kok beda apa namanya teknik, beda hasilnya, kemudian ragu nih mana yang apa tuh namanya yang dipegang gitu kan, menggunakan teknik KNN, misalkan dia diperkirakan adalah no gitu kan, menggunakan metode Bayesian network ternyata diperkirakan adalah yes, kemudian menggunakan SVM lain lagi dan seterusnya. Nah, jadi konsep yang ingin kita tekankan di sini adalah teman-teman itu punya gambaran bagaimana mekanisme ya, proses untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan itu tadi berjalan. Jadi beda teknik, beda cara memisahkannya gitu kan. Yang ini adalah dengan mencari garis lurus gitu kan, garis linear linearnya dipisah secara linear. Kemudian kalau yang yang KNN tadi itu mencari mayoritas tetangga terdekatnya sebanyak K gitu kan. Nah, artinya kita harus menentukan nih K-nya mau berapa banyak gitu kan. Ya nanti bisa bisa prediksi atau diperkirakan ininya apa gitu outcome-nya. Nah, sementara kalau menggunakan Bayesian tadi adalah dengan menggunakan statistik yang kemungkinan dari masing-masing tadi gitu ya. Kemungkinan dari X dan Y-nya, kemudian semua probability dari elemen yang menjadi prediktornya itu tadi gitu. Sehingga nanti bisa diprediksi. Jadi beda metodologi bisa beda hasilnya. Kenapa? Ya karena tadi cara ngitungnya beda, cara memprediksinya beda. Selain itu juga nanti sangat dipengaruhi oleh populasi data gitu kan. Apakah datanya itu merata atau balance atau nggak balance gitu. Itu yang beberapa teknik untuk melakukan klasifikasi atau prediksi atas suatu data gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan silakan. Jadi yang kita sampaikan di sini fokus pada ininya ya, konsepnya ya. Bagaimana KNN itu memprediksi suatu suatu dataset masuk ke dalam kelas atau kelas mana gitu kan, atau kategori yang mana gitu. Kemudian bagaimana Bayesian theorem itu memprediksi, kemudian bagaimana ini tadi SVM itu melakukan prediksi. Jadi masing-masing itu berbeda. Dan klasifikasi lagi ini sekali lagi ya, itu outputnya bukan ke angka ya, tapi lebih ke tadi masuk ke, kalaupun angka boleh juga, tapi angkanya adalah angka yang klasifikasi atau kategorikal. Jadi misalkan lulus itu adalah 1, tidak lulus 0 gitu. Atau kayak sekarang misalkan ketika terkait dengan perkuliahan adalah nilainya A, B, C dan seterusnya, itu bisa juga. Atau dia kira-kira anak kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 atau semester 1 atau semester 2 atau semester 3 itu bisa juga. Karena meskipun dia datanya adalah angka, tapi aslinya itu adalah data yang termasuk kategorikal. Jadi yang klasifikasi ini memang untuk untuk memprediksi suatu data itu tadi itu masuk ke dalam kelas yang mana. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan.
terkait dengan teknik-teknik yang digunakan untuk klasifikasi ini gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali. Kalau di LMS tuh sengaja saya upload banyak. Emang tidak kita bahas semuanya, tapi kalau ketika teman-teman penasaran apa aja sih, bagaimana sih ilustrasinya, kemudian biar ada bayangan ya sengaja saya upload. Nah, yang juga ini kan tadi apa misalkan SVM punya kelebihan gitu kan, kemudian siapa si KNN juga punya kelebihan gitu kan. Kemudian ada yang lain lagi nih punya apa tuh namanya? Ada KNN punya kelebihan, Nahdlatul punya kelebihan, kemudian ada SVM juga punya kelebihan. Nah, ini ada juga tuh konsep menggabungkan semuanya tadi gitu kan dengan apa melakukan ensemble. Ya kan? Kalau dengan ensemble itu ya ini apa tuh namanya? Dari pola yang lain itu atau teknik yang lain itu digunakan untuk memprediksi dulu nih. Kemudian akan di ini kan apa tuh namanya? Akan digunakan untuk memprediksi ke tahapan selanjutnya gitu. Jadi dia beberapa kali diprediksi gitu. Kemudian apa diprediksi dengan beberapa teknik ya. Dengan beberapa teknik kemudian nanti digabungkan hasilnya. Jadi ini dengan teknik 1 ya kan, dengan teknik 2, dengan teknik 3 ya kan. Nanti kemudian digabungkan. Nah, ini menggabungkan kelebihan dari masing-masing tadi gitu kan. Ya, polanya macam-macam ya kan, ada random forest ya kan. Kemudian ada crowd collecting output dan seterusnya. Bisa juga bagging dan boosting. Jadi itu di kantong-kantongin gitu kan. Yang cukup terkenal adalah random forest ya. Itu artinya ya mengkombinasikan beberapa teknik di dalamnya itu. Apakah itu yang terbaik? Belum tentu juga gitu kan. Kadang juga terlalu tricky jadinya. Jadi intinya satu teknik tidak bisa apa itu namanya fit for all. Jadi nggak bisa satu teknik untuk semuanya. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, termasuk kelebihan dari sisi kecepatan gitu kan, atau kekurangan dari sisi terlalu lambat gitu. Atau kelebihannya nanti dari sisi lebih akurat, yang kedua mungkin lebih cepat tapi tidak terlalu akurat. Bagaimana bisa dikatakan akurasinya tinggi atau rendah ya? Menggunakan data sampel. Jadi kan ada data training, ada data testingnya. Data yang digunakan untuk training tadi dipakai untuk bikin model. Setelah terbentuk modelnya tadi atau ya modelnya, setelah terbentuk modelnya, kemudian dipakai untuk memprediksi data testingnya. Kan kalau data testing kan sebenarnya sudah ketahuan ininya, outcome-nya atau klasifikasinya dia kemana. Nah, nanti kecocokannya itu seberapa persen, seberapa tinggi gitu. Jadi dari data yang digunakan sebagai sampel untuk testing tadi, pas diprediksi seberapa akurat dia prediksinya. Itu sih yang apa namanya cara mengukurnya. Jadi nanti bisa dibandingkan antara KNN, kemudian apa tuh namanya ANN, Artificial Neural Network, kemudian juga SVM atau net bias dan seterusnya. Itu bisa dibandingkan. Tapi sekali lagi, mungkin dalam satu data tertentu dia KNN lebih bagus, itu kan mungkin di data yang lain atau data set yang lebih banyak bisa jadi yang apa tuh namanya biasnya yang lebih bagus ininya, lebih tinggi akurasinya gitu kan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Maaf Pak, mau tanya aja sih Pak, memastikan tadi kan Bapak bilang ini kan konsep dan nanti kalau misalnya memang udah masuk ke aplikasi, nggak usah memikirkan tentang perhitungan atau rumusnya seperti apa. Berarti memang nanti di aplikasi itu udah otomatis ya Pak? Iya, karena di aplikasi itu, jadi kalaupun teman-teman nanti pakai apa tuh namanya, pakai Python ya sudah ada library-nya kan, tinggal diimport kan gitu kan. Pakai Orange juga sudah ada apa tuh namanya widgetnya, tinggal dipakai gitu kan.
Tapi kemudian kan nanti ketika kita gunakan meskipun dia tinggal import kan kita perlu nge-setting nih kayak tadi nih KNN mau berapa K sih gitu kan. Terlalu kecil mungkin terlalu sensitif gitu kan. Terlalu terlalu besar mungkin justru malah kesalahan sampel gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya supaya teman-teman tuh punya pemahaman. Oh, jadi kalau kita bikin menggunakan KNN, K-nya itu kita ngeset idealnya berapa sih? Kita nyoba, mungkin nyoba-nyoba nih. Awalnya berapa, misalkan 4, kemudian 5 atau berapa gitu kan. Seperti itu. Sehingga tahu bahwa harus ngesetting berapa sih bukan jumlah, angka K yang mau digunakan. Dan kenapa kok pas lagi angkanya dinaikkan atau diturunkan kok prediksinya berubah gitu kan? Ya karena tadi ketika K-nya itu berubah, jadi ketika jumlah besaran K-nya tadi berubah, ya kan, makin besar, otomatis kan sampel yang yang dijadikan sebagai referensi makin tinggi gitu kan. Makin tinggi bisa saja berubah. Jadi contohnya ini tadi nih, kita memprediksi yang ini X ini itu positif atau negatif ketika kita menggunakan K-nya adalah cuman 6 gitu ya. Itu prediksinya adalah positif gitu. Tapi ketika kita gunakan mungkin lebih besar dari ini justru menjadi negatif. Nah, itu supaya punya sense-nya ke sana. Kalau menggunakan kalau KNN kita harus ngeset K-nya gitu kan. Kalau naik bias kita nggak perlu ngeset K gitu kan. Kita tinggal gunakan prediksi gitu. Tapi kemudian kita bisa cross check nih angkanya seperti apa gitu kan. Kita bisa simulasikan dulu dengan memahami konsep yang di statistiknya tadi gitu ya. Rumusnya seperti ini, perkalian ini dan seterusnya. Kemungkinannya dia yes berapa, kemungkinannya dia no berapa, kemudian dikalikan dan seterusnya. Kemudian ketika menggunakan SVM gitu kan, ternyata pola memisahkannya begini, artinya kelasnya nggak boleh banyak, dia cuma 2 kelas aja, ya kan? Kenapa? Karena cuman kalau ini tadi contohnya adalah yang di kiri atau di kanan, hijau atau yang putih gitu kan, kotak atau yang bulat gitu, misalkan kayak gitu. Jadi biar tahu ininya gitu. Jadi nanti ketika ingat pas lagi kita melakukan data pre-processing, itu kan waktu itu yang contoh kemarin ya, kalau contoh yang minggu lalu itu meskipun nggak di data pre-processing, itu kan terkait dengan income, ya kan, atau penghasilan per tahunnya itu kan dikelompokkan juga tuh lebih dari $85.000 gitu kan, atau kurang dari $85.000 kan gitu. Supaya tadi pemisahnya antara yang di kiri atau di kanan, atas atau bawah seperti itu. Jadi bukan kok kemudian masih ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang berapa gitu. Terlalu banyak akhirnya itu nggak bisa kalau menggunakan SVM. Jadi supaya paham seperti itu gitu. Supaya nanti pas tahu datanya kok ternyata klasifikasinya masih banyak. Jadi kelasnya itu bukan binomial, bukan dari 2 kemungkinan saja, tapi banyak. Itu nggak mau ketika mau menggunakan SVM ya harus di convert gitu kan, ditransformasi menjadi seperti apa ya, sesuai dengan ini karakteristik datanya gitu kan. Kayak yang untuk gaji kemarin itu kan di setnya antara 80 misalkan $85.000 gitu kan sebagai pemisahnya, di atas itu atau di bawah itu. Kenapa nggak $10.000 ya? Kalau $10.000 ternyata nanti di atasnya semua, berarti ya nggak ada gunanya juga dibikin klasifikasi gitu. Seperti itu sih. Jadi konsepnya ke sana. Jadi nanti ketika kita menggunakan Orange itu sudah ada widgetnya, kita tinggal ngeset aja. Kita menggunakan Python juga tinggal import library-nya. Tapi ketika import library kita harus feeding parameter gitu kan. Nah, itu kita perlu tahu nih parameternya apa sih yang perlu kita setting atau perlu kita feeding. Nah kalau nggak tahu ya, wah ini udah bagus padahal dia settingannya nggak optimal gitu. Kenapa ya? Udah dibiarin K-nya ya itu aja gitu kan, nggak pernah nge-explore dengan K yang lebih tinggi. Akhirnya bisa jadi tadi terlalu sensitif terhadap noise gitu kan. Karena cuma menggunakan K yang sudah by default gitu, atau mungkin K dari yang digunakan waktu analisis sebelumnya atas data yang lain. Seperti itu.
Karena kalau kita bahas satu persatu ya nggak apa tuh namanya, nggak habis-habis tuh satu satu teknik itu misalkan satu pertemuan gitu kan. Sementara waktunya sangat terbatas kan dari sisi jamnya, jumlah jamnya sama waktunya. Kecuali kalau teman-teman ingin membuat apa tuh namanya, membuktikan dari teorinya tadi atau konsepnya tadi gitu atau tekniknya tadi, atau kemudian mau membuat library gitu kan, atau ya membuat library untuk program tertentu gitu kan. Nah, itu sangat sangat harus, bukan yang sangat ya, memang harus memahami rumus-rumusnya kemudian menerjemahkan rumus tadi dalam bentuk ini programming gitu kan. Tapi kalau sudah ada ya ngapain bikin dari nol, mendingan ngecek yang sudah ada kemudian apa mengambil yang sudah ada dicek itu sudah sesuai atau belum gitu kan. Ketika sudah ya tinggal di ini kan digunakan, atau ketika mau ditingkatkan kinerjanya dengan performance-nya gitu misalkan, itu bisa saja. Jadi kalau yang di tool-tool yang banyak digunakan sudah tinggal import ya. Tapi ketika diimpor itu nanti juga ini beda library gitu kan, atau beda ya karena beda library bisa beda kecepatan prosesnya gitu kan, atau bisa beda juga cara settingnya. Kenapa? Karena ada yang sangat sangat lengkap, ada juga yang cuman basic gitu, ada yang sangat dilengkapi apa disertai dengan apa user interface, ada juga yang enggak gitu. Seperti itu. Ada juga yang memberi suggestion, ada juga yang nggak memberi suggestion misalkan. Itu tergantung dari tadi kelengkapan library-nya. Tapi secara umum saat ini itu sudah nggak apa tuh namanya, sudah nggak perlu pusing-pusing untuk menghafalkan rumusnya. Ya, ada lagi? Ya, kalau konsep tentang apa Bayesian theorem dan yang lainnya bisa dibahas lebih banyak di kelas matematika ya. Kalau tidak salah kan teman-teman juga punya apa ada kelas itu ya, apa matematika yang saya lupa ininya matematika. Pak, ini pengklasifikasian itu berkaitan erat sama kalkulus ya Pak? Ya tergantung itunya tadi, apa tuh namanya, cara mengklasifikasikannya kan gitu. Kan nggak semuanya pakai itu kan. Kalau kayak tadi siapa tuh namanya yang pakai Bayesian theorem tadi kan nggak mesti pakai kalkulus kan gitu. Cuma tinggal populasi datanya dia yang yesnya ada berapa dari total populasi gitu kan. Kemudian yang ini tadi nih sebenarnya. Jadi nggak semuanya, ada yang pakai, ada yang enggak gitu. Makanya tergantung tekniknya. Nah, contohnya yang ini tadi. Ini tadi udah ada yang screen full screen-nya. Nah ini. Nah. Ya ini kan tinggal baca ini aja, nggak perlu pakai apa namanya kalkulus. Gitu. Jadi tergantung teknik yang digunakan. Jadi kalau ini cuma tinggal baca ini aja masing-masing tadi. Oh ini apa ketika dia adalah yang rivalnya no, ya kan, kemudian ini adalah divorce, kemudian ini adalah income-nya 120, ya tinggal dicek aja nih probability-nya masing-masing berapa berbanding dengan ininya. Jadi lebih ke statistik biasa gitu kan. Jadi nggak pakai kalkulus pun bisa. Seperti itu. Atau yang ini tadi nih, yang apa itu namanya KNN ini juga nggak mesti gitu. Ya, perlu nggak kalkulus? Bisa juga perlu kalkulus, tergantung tadi apa itu namanya cara ngukurnya itu gimana nih? Cara ngukur jaraknya tadi, apakah tadi misalkan dari sini, yang dari sini ke sini tadi, ternyata di sini ada rintangan. Ada rintangan dan harus lewat sini gitu kan. Atau kemudian nanti dicek ke sini yang paling cepat yang mana. Kemudian nanti perlu dihitung ininya, itu mungkin perlu kalkulus. Gitu. Jadi tergantung tekniknya sama tergantung apa itu namanya datanya tadi. Gitu. Kalau yang ini, yang apa itu namanya contohnya yang data ini tadi, yang ini kan datanya kan secara umum nggak bukan angka ya, tapi dia adalah categorical
semuanya. Jadi kalau mau dibikin kalkulus juga nggak ini malah gitu. Jadi nggak semuanya pakai kalkulus. Tergantung apa karakteristik datanya. Dan tadi cara ininya, cara ngukurnya, tekniknya. Tapi secara umum kalkulus penting gitu kan. Tapi nggak semuanya harus pakai kalkulus. Ada lagi? Jadi tekniknya macam-macam ya. Tadi ada yang mengukur jarak dengan yang lain gitu, yang terdekat itu apa aja gitu kan. Ada yang paling mirip. Mirip sama terdekat beda ya. Ya kan? Kalau mirip itu ya ini karakteristiknya mirip gitu kan. Kalau dekat ya kebetulan dekat ya. Jadi orang yang tinggal di tempat tertentu itu kan belum tentu apa namanya karakteristiknya sama dengan yang sekelilingnya gitu kan. Meskipun bisa juga kayak gitu. Karena bisa aja dia tinggalnya di Eropa gitu kan, tapi ternyata adalah orang keturunan Indonesia gitu. Jadi yang di sana kan nggak mesti ini gitu kan. Nah, jadi apakah menggunakan kedekatan dari sisi geografisnya atau kedekatan dari sisi kemiripan ininya bentuk tubuh dan yang lainnya. Ini contoh-contoh ini. Jadi beda data, beda ini. Makanya tadi tidak ada satu teknik yang paling baik untuk semuanya. Masing-masing punya plus minus. Nanti bisa explore ke yang lainnya ya. Jadi supaya ada gambaran bahwa intinya banyak sekali teknik. Apakah hanya itu? Tidak, masih lebih banyak lagi yang lainnya. Ya kan? Nanti ada apa itu namanya? Neural network gitu kan. Neural network pun macam-macam ya kan. Ada ANN dan macam-macam lah. Makin ke sini makin banyak improvement. Jadi tekniknya ada yang iterasi dari teknik yang lain, kemudian dikombinasikan dan seterusnya. Intinya tadi untuk mendapatkan tingkat akurasi yang terbaik gitu kan, dan juga untuk bisa memenuhi tantangan karakter data saat ini. Oke, ada lagi silakan. Cukup jelas ya. Ya, kalau jelas mungkin kita cukupkan. Jadi saya sengaja tidak terlalu panjang biar atas permintaan teman-teman waktu itu. Jadi materinya di share lebih awal. Jadi nanti untuk minggu depan juga saya usahakan untuk di share lebih awal supaya bisa dibaca-baca dulu sebelum kelas gitu kan. Ketika ada yang mau didiskusikan bisa lebih cepat. Nah, minggu depan itu kita akan masuk ke yang satunya lagi, itu clustering. Sebenarnya banyak lagi yang lainnya, cuman kita akan masuk ke clustering ya minggu depan. Nah, setelah itu nanti kita akan praktek. Jadi bagaimana sih kita melakukan analisis dengan clustering gitu kan. Kemudian bagaimana dengan menggunakan tadi klasifikasi gitu ya. Itu akan kita ini kan. Jadi setelah nanti materi terkait dengan clustering, itu nanti baru kita akan coba praktek. Ya prakteknya nanti awalnya pakai visualisasi, pakai itu dulu Orange ya, dari proses ngeload datanya, kemudian nanti apa namanya data preprocessing, kemudian kita eksplorasi mana yang ini gitu kan, mana yang bagaimana bikin modelnya, kemudian bagaimana memprediksi, kemudian bagaimana mengukur kualitas prediksinya. Oke. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, saya ada satu pengumuman. Jadi nanti untuk seperti yang saya sampaikan sebelumnya di awal kelas, nanti untuk UAS-nya, ujian akhir semesternya,
kita akan buat tugas kelompok. Nah, silakan teman-teman bikin bikin kelompok setidaknya 3 orang, ya setidaknya 3 orang, maksimal berapa ya? Maksimal 4 orang lah. Jika ada 4 orang untuk kelompok. Nah, nanti tolong setor nama bukan nama anggota kelompoknya nanti di LMS ya. Nanti saya bikin kantongnya untuk teman-teman kumpulkan daftar nama anggota kelompoknya. Yang sebelumnya belum ikut UTS juga nggak masalah, ikut nanti supaya, karena ini adalah untuk UAS ya, jadi supaya nanti ada supaya teman-teman dapat nilai yang terbaik gitu kan. Kenapa? Karena dari awal mengikuti tugas kelompoknya. Nah, tapi sebelum tugas kelompok nanti mungkin ada tugas individu dulu untuk untuk kemarin data preprocessing, juga terkait dengan ngumpulin data ya. Nanti biar teman-teman punya feeling atau bisa menggunakan datanya masing-masing nanti untuk bisa dijadikan bahan untuk eksplorasi waktu kita pas praktikum ya. Mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan rencana tugas individu yang nanti ngumpulin data dan melakukan data preprocessing sederhana, sama nanti yang kedua adalah tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini waktunya sampai dengan masa UAS nanti ya, dan mulainya setelah nanti mulai praktek. Yang individu masih belum kan Pak, akan nanti Bapak info tugasnya? Iya, nanti akan diinfokan. Sebenarnya sih kurang lebih seperti waktu data preprocessing atau jadi nyari data gitu kan. Mungkin teman-teman tertarik dengan data tertentu gitu, dan data nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk UAS-nya nanti, tugas kelompoknya nanti gitu kan. Atau punya data sendiri yang memang dimiliki gitu kan, atau menemukan data yang menurut teman-teman menarik untuk dianalisis dari open data atau dari web atau dari apa, ini bisa juga nanti. Nah, itu mungkin tugas individunya nanti itu. Jadi teman-teman ngumpulin data, kemudian nanti ada data preprocessing yang mungkin beberapa data tindakan preprocessing gitu kan. Beberapa tindakan data preprocessing ada yang data cleaning gitu kan, ada data transformation dan sejenisnya. Nah, nanti tugas individu seperti itu. Nah, nanti yang tugas kelompok ya kayak gitu ada juga, tapi nanti sudah berikutnya adalah sampai ke prediksi sama ke clustering nanti ya. Nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya nanti. Jadi nanti mungkin minggu depan akan ada informasi terkait dengan tugas kelompok, tugas individunya. Sehingga nanti minggu depannya lagi dikumpulkan gitu kan. Kemudian kita coba cek secara random, kemudian nanti tugas kelompoknya mulai. Oke, by the way untuk UAS tanggal berapa ya? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? Saya lupa. Ya, nanti coba saya cek untuk ininya. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman akan ada 2 tugas, 1 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Tugas kelompok adalah untuk UAS nanti. Ya, mengingatkan jangan lupa untuk ngisi absensi di LMS ya. Seperti permintaan teman-teman waktu itu untuk ada prestasi di LMS sebagai bukti kehadiran teman-teman semuanya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Jadi secara kesimpulan adalah banyak sekali teknik yang digunakan untuk melakukan pengukuran melakukan klasifikasi ya. Bisa menggunakan KNN, bisa menggunakan neural network, bisa menggunakan Bayesian theorem, kemudian bisa menggunakan yang lainnya lagi ya. Dan masing-masing mempunyai karakteristik yang spesifik gitu kan, dan punya plus minus tentunya. Nah, nanti akan kita lihat plus minusnya waktu kita gunakan di praktek nanti. Ya, insyaallah minggu depan masih online. Minggu depan kita akan bahas terkait dengan clustering. Apa sih clustering dan bagaimana konsepnya.
Sehingga nanti setelah itu baru kita masuk ke praktek. Oke, sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi minggu depan via daring. Linknya sama, ya, waktunya juga sama. Materinya nanti akan saya upload in advance. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama.